Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini kami pemerintah bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu dan juga Dirut BPJS, pemerintah ada Pak Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Kesehatan, ada Kepala Staf Presiden, rapat dalam rangka yang pertama, melihat perkembangan para pejuang demokrasi Indonesia yang saat ini telah bekerja dengan keras dan mendapatkan risiko meninggal, ada yang sakit dan seterusnya. Ingin saya sampaikan bahwa negara telah hadir untuk menangani ini semuanya. Untuk itu kami jauh-jauh hari telah mengantisipasi dengan baik karena berdasarkan pengalaman tahun 2019. Maka ada langkah-langkah preventif yang telah kita lakukan. Selanjutnya juga membangun kesiapsiagaan yang cukup tinggi di dalam mengatasinya. Langkah antisipasi itu yang pertama adalah melakukan screening kepada semua petugas pemilu. Walaupun masih ada 4%-an kurang lebih yang belum terdaftar. Tetapi ada upaya-upaya yang sangat nyata bahwa semua petugas pemilu melaksanakan screening kesehatan. Dari screening kesehatan itu kita bisa melihat, memetakan kondisi yang dihadapi oleh para petugas dan langkah-langkah atau upaya-upaya kesiapsiagaan tim kesehatan seperti apa. Nah, ini bersinergi. Berikutnya yang kedua, dari Ketua KPU, dari Mendagri, dari Dirut BPJS juga telah mengambil langkah-langkah yang cukup positif untuk mengurangi tingkat risiko. Nanti dari Ketua KPU akan menjelaskan apa itu langkah-langkahnya. Berikutnya Mendagri juga akan menjelaskan berkaitan dengan usia seperti apa dan seterusnya. Berikutnya penekanan kepada pemerintah daerah agar mendaftarkan anggota-anggota petugas pemilu menjadi anggota BPJS. Dan juga demikian nanti dari Menteri Kesehatan akan menjelaskan langkah-langkah real kesiapsiagaan yang dibangun pada jajaran yang terdepan dalam mengatasi setiap situasi seperti apa. Saya persilakan kepada Ketua KPU untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara jurnalis yang kami hormati, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan sehubungan dengan bagaimana situasi kesehatan teman-teman penyelenggara pemilu, terutama badan ad hoc, baik itu di tingkat PPK, kecamatan, PPS, desa kelurahan maupun KPPS. Sebagaimana kita ketahui sebagai sebuah perbandingan, saudara sekalian, pada pemilu serentak model seperti ini, yaitu memilih untuk 5 jenis pemilu, pemilu presiden, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, ini 2 kali sudah dilaksanakan. Pertama kali 2019, yang kedua adalah 2024. Pada pemilu yang lalu 2019, terdapat anggota badan ad hoc di PPK, PPS, KPPS yang mengalami kecelakaan kerja. Datanya adalah sebagai berikut. 2019 ini ya. Untuk yang sakit menurut data kami adalah 798 orang. Kemudian di pemilu yang meninggal adalah 722 orang. Berdasarkan hal tersebut, dilakukanlah penelitian dan kajian kira-kira apa penyebabnya, terutama untuk yang meninggal dunia. Yang pertama adalah karena memang beban kerjanya berat. Kemudian yang kedua, sebagian besar adalah yang meninggal usianya di atas 50 tahun. Kemudian yang ketiga karena ada penyakit bawaan atau sering dikenal dengan komorbid. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga pada waktu itu ada 3 peringkat tertinggi. Yang pertama adalah serangan jantung, kemudian yang kedua hipertensi,
yang ketiga adalah diabetes ya. Nah, berdasarkan itu sudah dilakukan sejumlah evaluasi dan itu sudah diterapkan pada waktu Pilkada 2020 dalam situasi Covid. KPU mengambil kebijakan yang pertama, usia maksimal adalah 50 tahun. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi sehat. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan Pak Mendagri untuk minta bantuan, minta pertolongan karena Pilkada itu kan anggarannya di daerah supaya mendapatkan layanan kesehatan bagi teman-teman penyelenggara pemilu untuk khususnya yang badan ad hoc. Nah, situasi itu kemudian kami terapkan lagi untuk pemilu 2024 ini. Yang pertama, untuk batas usia maksimal 55 tahun. Yang kedua adalah harus dalam kondisi sehat. Nah, untuk kondisi sehat ini diinisiasi oleh Kantor Sekretariat Presiden atau KSP dan kemudian difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri dan juga BPJS Kesehatan. Dilakukanlah langkah-langkah berupa screening kesehatannya dari badan ad hoc KPU yang ikut dalam screening sekitar 6,3 juta orang. Nah, ini yang sebagai langkah awal untuk mengetahui apakah di antara teman-teman badan ad hoc ada yang katakanlah ada penyakit bawaan atau tidak. Kalau kemudian ada risiko untuk bekerja menjadi penyelenggara pemilu, kemudian layanan medis yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun di jajarannya Pemda dikoordinasikan oleh Pak Mendagri memberikan layanan kesehatan sebelum bertugas ya ini. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah diantaranya kami berkoordinasi dengan pemerintah dalam ini Menteri Keuangan supaya kemudian honor bagi anggota badan ad hoc terutama KPPS itu mendapatkan honor yang layak. Sebagaimana kita ketahui, pemilu 2014 itu antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden dipisah waktunya. Pileg itu bulan April, Pilpres bulan Juli. Honor anggota KPPS untuk Pileg Rp550.000. Untuk Pilpres Rp550.000. Kalau orangnya sama berarti mendapatkan Rp1.100.000. Di pemilu 2019 untuk menyelenggarakan pemilu serentak, honornya anggota KPPS adalah Rp550.000. Tentu saja antara beban kerja dengan honor tidak setara. Kemudian kami usahakan dan kemudian diambil keputusan bahwa dukungan untuk honor anggota KPPS untuk pemilu 2024 untuk ketua adalah sebesar Rp1.200.000, untuk anggota adalah Rp1.100.000. Itu diantara langkah yang kami lakukan. Selain itu juga Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021, yaitu jaminan sosial untuk tenaga kerja. Di dalamnya adalah salah satu komponen tenaga kerja, ketenaga kerjaan yang harus mendapatkan jaminan sosial adalah penyelenggara pemilu. Oleh karena itu kami juga berkoordinasi minta tolong kepada Pak Mendagri karena instruksinya ini juga kepada gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia dan tidak mungkin untuk dibiayai menggunakan APBD-nya KPU dan itu harus mendapatkan dukungan APBD dari masing-masing daerah. Kami minta tolong Pak Mendagri untuk mengkoordinasikan ini. Kami juga meminta teman-teman KPU provinsi, kabupaten, kota berkoordinasi dengan Pemda masing-masing. Alhamdulillah ini juga mendapatkan dukungan dari Pemda berupa iuran untuk keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk yang penyelenggara pemilu. Demikian juga di dalam koordinasi Kepala KSP, Mendagri, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan selain tadi dilakukan screening juga mendapatkan dukungan jaminan sosial kesehatan bagi penyelenggara pemilu untuk khususnya badan ad hoc. Demikian juga berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dalam hal ada anggota badan ad hoc yang mengalami kemalangan berupa meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja atau mengalami sakit juga dibuatkan atau disediakan anggaran untuk santunannya. Kalau yang ini anggarannya berbasis APBD-nya KPU. Sebagaimana kita ketahui juga, saudara sekalian, di dalam Undang-Undang Pemilu, kegiatan pemungutan suara itu di semua wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat durasinya sama 6 jam.
Hanya saja yang membedakannya adalah durasi penghitungan suara yang waktunya bisa berbeda-beda. Karena bergantung juga terhadap jumlah pemilih yang dilayani, kemudian situasi komplain-komplain yang terjadi di TPS masing-masing atau saling cross-check data yang ada di TPS masing-masing. Pada intinya penghitungan suara itu harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Namun demikian dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi pernah membuat putusan dalam hal penghitungan suara di TPS belum selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, maka kemudian dapat dilanjutkan dalam durasi 12 jam ke depan. Jadi kalau untuk pemilu 2024 pemungutan suara hari Rabu 14 Februari, penghitungannya harus selesai sampai jam 24, maka apabila ada TPS atau anggota KPPS yang belum selesai menghitung dapat dilanjutkan sampai dengan tanggal 15 Februari jam 12 siang. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang kerja-kerja anggota KPPS bebannya berat. Nah oleh karena itu kami melakukan sejumlah langkah, misalkan yang pertama, anggota KPPS itu ada 7 orang. Selama ini pemilu-pemilu dan pilkada-pilkada, anggota KPPS yang dilatih atau diikutkan dalam bimbingan teknis hanya 1 orang. Nah sekarang ini untuk pemilu 2024, 7 orang anggota KPPS semuanya dilatih atau diikutkan dalam bimbingan teknis. Dalam rangka apa? Supaya ada kesetaraan dan pemerataan pemahaman dan keterampilan bagi anggota KPPS dalam menyelenggarakan pemilu di TPS masing-masing. Ini juga dalam rangka untuk mengurangi beban anggota KPPS. Kalau pembagian tugasnya, pengetahuannya, pemahamannya merata, tentu saja akan mengurangi beban teman-teman anggota KPPS. Yang kedua, ada kewajiban KPU dalam hal ini melalui KPPS menyampaikan salinan hasil penghitungan suara di TPS kepada peserta pemilu, dalam hal ini saksi, dan juga kepada Panwas TPS. Katakanlah, pemilu 2024 ini partai politik peserta pemilunya ada 18. Peserta pemilu presidennya ada 3 pasangan calon, dan misalkan di sebuah provinsi itu calon DPD-nya ada 12. Maka kemudian salinan yang harus disiapkan KPU adalah 3 untuk pasangan calon, 18 untuk partai politik berarti 21, ditambah 12 berarti ada 33 salinan. Kemudian tambah 1 untuk Panwas TPS. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya itu semua disalin menulis tangan. Tapi untuk pemilu 2024 belajar dari pengalaman beban kerja anggota KPPS yang berat di 2019 yang lalu, kita siapkan anggaran untuk penggandaan atau fotokopi salinan-salinan tersebut. Setidaknya juga sebagai langkah untuk mengurangi beban teman-teman anggota KPPS. Yang terakhir, saudara sekalian, berdasarkan monitoring kami terhadap status atau situasi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, para penyelenggara pemilu badan ad hoc, terutama pada peak season yang bebannya berat, pada tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2023, jam 23.59, dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang. Dengan rincian anggota PPK ada 1 orang di tingkat kecamatan, kemudian anggota PPS di tingkat desa kelurahan ada 4 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS yang meninggal ada 24 orang. Untuk yang sakit sebanyak 4.567 orang atau 4,567 orang. Dengan perincian di tingkat kecamatan atau PPK 136 orang, di tingkat PPS desa kelurahan ada 696 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang. Saya ulangi, 3,371 orang. Untuk Linmas yang meninggal, yang sakit ada 364 orang. Saudara sekalian, untuk yang santunan, tentu saja kami untuk menyalurkan santunan perlu verifikasi data tersebut dan juga dokumen-dokumen pendukung, ya, misalnya seperti surat kematian, surat keterangan kematian, surat sehat, apakah sedang dirawat atau tidak. Sampai dengan saat ini, per tanggal 17 Februari, santunan yang telah disalurkan sebanyak 4 orang
anggota badan ad hoc yang meninggal. Dari tadi yang saya sampaikan 71 orang yang meninggal, santunan yang sudah disalurkan sampai saat ini ada 4 orang. Saudara sekalian, untuk coverage, monitoring dan juga perlindungan kesehatan dan jaminan sosial, entah ketenaga kerjaan, entah jaminan sosial kesehatan bagi badan ad hoc terutama, akan dilakukan sampai dengan kegiatan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu terakhir, yaitu tanggal 20 Maret 2024. Mengapa? Karena ketika rekap di kecamatan, teman-teman KPPS kan masih dihadirkan untuk mengawal hasil penghitungan suara di TPS. Demikian juga nanti ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, anggota PPK juga dihadirkan ketika rekapitulasi kabupaten kota. Demikian juga sebagaimana kami sampaikan di beberapa hari yang lalu, ada juga TPS-TPS yang kemudian harus melakukan pemungutan suara ulang atau juga melakukan pemungutan suara lanjutan. Dalam situasi ini tentu teman-teman KPPS yang bekerja karena ada situasi-situasi tertentu sehingga pemungutan suara harus diulang atau harus ada pemungutan suara lanjutan, masih dalam coverage, monitoring dan perlindungan atau jaminan sosial tersebut. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan pada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketua KPU. Berikutnya Bawaslu. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan data untuk per hari ini, sebagai data pembanding di pemilu 2019 yang mendapatkan penanganan terkait dengan kesehatan itu ada 2.558 jajaran pengawas pemilu, yang terdiri dari rawat jalan itu 1.708, rawat inap itu 438, kecelakaan 275, luka berat atau dalam hal ini keguguran 24, kekerasan atau juga penganiayaan 21, dan meninggal dunia jajaran pengawas pemilu 92 orang. Dan untuk data di kami update sampai pada hari ini tanggal 19 Februari 2004, itu datanya ini dari 2023 sampai dengan tanggal 19 ada dilakukan penanganan ini ada 1.322, untuk rawat jalan 1.077, untuk rawat inap 147, kecelakaan 71, dan untuk meninggal dunia itu ada 27 dengan rincian 7 orang di 2023, 7 orang dari 1 Januari sampai dengan 13 Februari 2004, dan 13 orang di 14 Februari sampai dengan 19 Februari saat ini. Dan itu masih berlangsung terus, laporannya dinamis masuk ke kami terus terkait dengan hal ini. Sambil kami terus memantau jajaran pengawas pemilu karena penyelenggaraan pemilu masih berjalan, terutama pemungutan dan hitungan suara masih berjalan terkait dengan 2 hal, terkait dengan pemungutan dan atau penghitungan suara ulang di TPS yang ada, kemudian terkait dengan pemilu lanjutan atau pemilu susulan akibat dari force majeure kondisi tertentu, misalnya banjir di daerah-daerah tertentu, sambil memang kami masih menunggu laporan dari jajaran pengawas pemilu di luar negeri. Perlu kami sampaikan bahwa yang kami telah lakukan hampir sama persilakan oleh KPU untuk melakukan mitigasi karena kekurangan dan kelemahan Bawaslu dalam ini dalam pemungutan hitungan suara, setiap TPS hanya 1 orang yang bertugas, itu pun harus full dilakukan di mana proses pemungutan hitungan suara berjalan, namun juga dia perlu diantisipasi. Kita memang berupaya agar supaya nantinya setiap jajaran minimal sampai kabupaten kota melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam ini dinas kesehatan agar supaya sebelum, selama dan pada saat kerja dilakukan, terutama pada saat pemungutan hitungan suara ada pemeriksaan kesehatan supaya bisa diantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, khusus tentang dengan pemberian santunan, itu Bawaslu sudah mengeluarkan keputusan Bawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pemberian santunan kecelakaan kerja bagi pengawas pemilu ad hoc.
Karena pengawas pemilu yang permanen itu sudah ada, yang berlaku pada kami semua, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota. Cuma yang ada adalah terkait dengan ad hoc Panwas Kecamatan, Panwas Kepala Desa, pengawas TPS, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Itu pertama terkait dengan kriteria pemberian santunan yang meninggal. Itu intinya adalah meninggal pada saat melaksanakan tugas, dengan waktu dan tempat tujuan berdasarkan surat keputusan, surat perintah, surat tugas yang masih berlaku, meninggal yang disebabkan akibat atau sebagai dampak dari pelaksanaan tugas. Misalnya saat ini ada jajaran kami yang sementara lakukan rawat inap dan rawat jalan yang ada, kemudian meninggal bukan karena bunuh diri, kemudian meninggal karena perbuatan anasir yang terkait dengan pemungutan hitungan suara. Kemudian ada juga kriteria pemberian santunan cacat permanen, itu cacat permanen total atau cacat permanen sebagian anatomis atau fungsi, dan cacat yang dalam akibat kelainan jiwa dan cacat mental, dan terakhir cacat karena perbuatan anasir. Kemudian ada kriteria pemberian santunan luka berat, kemudian ada kriteria pemberian luka sedang dengan besaran sebagaimana dasar hukum dalam standar biaya masukan lainnya dari Kementerian Keuangan nomor S715 tahun 2022 yang meninggal dunia. Kami berikan santunan 36 juta rupiah, kemudian santunan pemakaman 10 juta, itu sama sekali kita tidak harapkan juga. Kemudian cacat permanen ini itu 16.500.000, kemudian juga ada catat luka berat 16.500.000 dan luka sedang 8.250.000. Itu yang menjadi catatan kita bersama. Saat ini lagi dilakukan proses oleh Bawaslu, dalam ini oleh Bawaslu Provinsi, karena sebagian besar satuan kerja kami ada di Bawaslu Provinsi untuk melakukan pendataan supaya nantinya bisa diberikan santunan, sambil memang bisa saja ada asuransi yang kalau yang bersangkutan itu ada asuransi dari, misalnya ada santunan dari BPJS ataupun ada dari kerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing. Demikian Bapak Ibu saya sampaikan terkait dengan ada yang dilakukan oleh Bawaslu. Dikembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Ada sedikit tambahan dari Pak Ketua KPU. Saya persilakan. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah terlibat menjadi anggota KPPS, menjadi anggota PPS, dan menjadi anggota PPK. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, dalam ini Menteri Dalam Negeri, KSP, dan juga pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan, yang semuanya concern memberikan jaminan sosial, perlindungan sosial kepada teman-teman kami para penyelenggara pemilu badan ad hoc. Tentu saja dalam situasi ini kami menyampaikan rasa berduka cita yang mendalam, terutama untuk keluarga para badan ad hoc yang mendapatkan musibah ditinggal meninggal dunia. Saya kira itu sekitar tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak